Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube English Pemula. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga video ini bermanfaat. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena saya akan terus update tentang materi pembelajaran bahasa Inggris setiap hari pukul 5 sore ya. So, ikutin videonya sampai selesai dan semoga bermanfaat karena kali ini kita akan membahas tentang apa itu is, dan are. Oke, kita bisa lihat di sini apa itu is, dan are. Kemudian apa penggunaannya dan berikan contohnya. Nah, tentu saja kalian sering sekali mendengar kata-kata is, dan are. Apa sih sebenarnya is, dan are itu? Jadi sini saya akan mencoba menjawabnya, yaitu is, dan are itu adalah to be. Nah, buat kalian yang pernah belajar bahasa Inggris, pasti pernah mendengar kata-kata to be, di mana to be dalam bahasa Inggris ini digunakan sebagai kata penghubung. Nah, apa saja yang dihubungkan oleh kata is, dan are atau to be ini? Nah, jadi di sini penggunaannya itu sebagai kata penghubung yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Nah, jadi teman-teman harus tahu di sini apa itu subjek dan apa itu predikat terlebih dahulu. Dalam suatu kalimat pasti akan ada subjeknya, yang dimana subjek itu adalah bisa kita bilang sebagai pelaku ya, sebagai pelaku. Artinya yang melakukan, siapa orang yang melakukan aktivitas atau sesuatu yang ada di kalimat tersebut. Dan di sini predikat adalah penjelasan tentang subjek atau apa yang dilakukan oleh subjek atau pelaku tersebut. Dan di sini mereka akan dihubungkan dengan yang namanya to be. Makanya di sini to be disebut sebagai kata penghubung. Dan apa saja to be itu? Yaitu ada ada is, dan ada to be yang namanya are. Nah, kemudian mana saja subjeknya? Oke, jadi kita akan melihat subjeknya dan pasangan to be-nya ya. Oke, jadi sini saya tulis subjek dan di sini saya tulis to be. Jadi, subjek itu ada I, ada you, ada they, kemudian ada we, ada she, ada he, kemudian ada it. Nah, di sini semua subjek ini sudah mempunyai pasangan to be masing-masing, di mana subjek I dihubungkan dengan to be am. Kemudian you dihubungkan dengan to be are, they dihubungkan juga dengan to be are, we dihubungkan dengan to be are. Nah, jadi di sini kita bisa lihat I hanya dihubungkan dengan to be am. Jadi to be am ini khusus pemiliknya adalah subjek I. Sedangkan di sini yang to be are dimiliki oleh subjek banyak ya, ada you, ada they, dan ada we. Bukan hanya mereka saja, bisa juga kita bilang bahwa to be are ini adalah to be bagi subjek yang lebih dari satu orang. Di sini ada kata they artinya mereka. Kalau sudah mereka, pasti lebih dari satu orang. Karena kalau cuma satu orang, pasti you ya. Dan we artinya kita. Kita pasti lebih dari satu orang juga. Jadi di sini kalau ada 3 orang, misalnya kayak Nanda, Chika, and Dinda. Nah, itu ada 3 orang kan? Itu akan dihubungkan juga dengan to be are, ya. Nah, kemudian di sini untuk she itu dihubungkan oleh to be is. He juga dihubungkan oleh to be is, dan it dihubungkan oleh to be is. Selain itu, semua yang cuma satu orang, contohnya kayak di sini nama orang ya, kayak Andi, Cika, Dinda, siapapun itu. Kalau dia cuma satu orang, di sini dihubungkan juga dengan to be is. Atau di sini misalnya my father.
fathernya cuma satu nih, bapak saya, itu dihubungkan juga oleh to be is, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kita langsung menuju ke example atau contoh. Oke, jadi kita langsung sambung aja ya. Maksudnya di sini saya akan menyambungnya dengan I am a student. Sini artinya saya adalah seorang siswa. Atau you, kemudian you di sini you are my best friend misalnya. Kamu adalah teman baik saya. Kemudian they artinya mereka, dihubungkan oleh to be are, akan menjadi contohnya they are my teachers, karena mereka ya lebih dari satu. They are my teachers, mereka adalah guru-guru saya misalnya. Kemudian di sini kata we atau artinya kita, sini akan saya contohkan we are learning English now misalnya. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kemudian di sini she is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Kemudian di sini he is my father misalnya. Dia adalah bapak saya. Kemudian di sini ada kata it. It itu artinya hewan atau benda. Jadi di sini anggaplah hewan. Jadi it is my cat. Itu adalah kucing saya. Ya. Dan di sini Andi is my brother misalnya. Andi adalah saudara laki-laki saya. Kemudian di sini my father is a policeman misalnya. Bapak saya adalah seorang polisi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, contoh penggunaan to be di dalam bahasa Inggris. Jadi sekarang sudah terjawab kan, apa itu am, apa itu are, dan apa itu is. Jadi, am, are, dan is ini adalah yang disebut dengan sebutan to be atau kata penghubung yang menghubungkan subjek. Ini adalah subjek yang menghubungkan subjek atau pelaku atau orang yang melakukan aktivitas, suatu aktivitas tersebut dihubungkan oleh to be. Ini to be. Oke. Menghubungkan dia dengan predikat atau penjelasan tentang subjek tersebut, ya, atau apa yang dilakukan oleh subjek tersebut. Saya kayak ini, we are learning English now. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Atau menjelaskan tentang sesuatu, I am a student. Oh, saya adalah seorang siswa. Kayak gitu. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Oke, kalau kalian punya pertanyaan, kalian tolong tulis di kolom komentar ya, supaya aku bisa jawab di konten selanjutnya. Dan jika kalian juga punya ingin merequest materi bahasa Inggris, apapun itu, kalian tulis di kolom komentar. Insya Allah kedepannya aku bakalan bikin video juga. Oke? Jadi mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang apa itu am, is, dan are.